Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi kita dalam acara bincang-bincang atau talk show ya. Kali ini saya akan membahas ya topik yang ringan-ringan saja, tapi ini merupakan satu ancaman kalau kita tidak sadar ya. Kalau kita tidak sadar maka menjadi ancaman karena kita tahu bersama eh, manusia saat ini tingkat kompetisinya semakin banyak ya, sejalan dengan bertambahnya populasi, sementara sumber daya alam berkurang, otomatis terjadi kompetisi yang semakin ketat. Kemudian eh, sumber daya alam artinya semakin kurang, kemudian tingkat atau sumber daya manusia semakin naik atau kompetensinya semakin bagus, berarti kompetisinya semakin susah. Nah, topik yang saya ambil kali ini adalah topik yang menarik, yaitu topik mengenai hedonisme. Jadi ancaman pola hidup hedonisme. Kemudian terkait dengan COVID-19 apa sih? Kemudian apa itu budaya malu? Nanti ini adalah 3 rangkaian yang bisa di mix untuk mendapatkan satu nilai-nilai budaya yang bagus untuk kita ya, masyarakat Indonesia, karena hedonisme ini ibarat, kalau saya ibaratkan itu semacam virus yang lebih berbahaya, malah lebih berbahaya dari COVID-19. Kalau COVID-19 ya kita tahu sekarang ada pandemi. Kalau virus hedonisme, kalau kita tidak sadar, atau pola hidup hedonisme ini yang saya ibaratkan sebagai virus ini, kalau kita sadar itu dia mengerok atau mengeruk atau apa dia kehidupan kita, sehingga itu akan mengganggu atau bahkan mengancam kehidupan kita di tengah-tengah ke masyarakat ya. Jadi bisa gagal dalam hidup, bisa macam-macam, kita bisa terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif ya. Nah, ini yang akan saya bahas. Nah, sebelum saya kupas terkait antara budaya pola hidup hedonisme ini, sejarahnya hedonisme ini, kemudian sejarah hedonisme, kemudian ya kalau COVID-19 kita sudah tahu, dan budaya malu adalah satu upaya untuk mengurangi ancaman dari pola hidup hedonisme dan termasuk COVID-19 ini. Jadi sebenarnya kita, kalau kita punya budaya malu yang bagus, yaitu kita akan terhindar dari 2 ancaman ya. Kalau saya ibaratkan tadi hedonisme itu sebagai virus, maka 2 virus ini kita bisa terhindar jika kita punya budaya malu yang baik ya. Itu yang akan saya bahas pada kali ini. Nah, untuk itu mari kita lihat dulu ya sejarah ini hedonisme ya. Apa itu hedonisme sih sebenarnya? Dari mana dia berasal ya? Oke, saya akan sedikit membaca. Saya menggunakan referensi juga dari referensi dari Wikipedia ya. Jadi kalau kita lihat hedonisme itu adalah ini ya, kita lihat di sini. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Jadi itu yang perlu dipahami ya. Apa itu hedonisme? Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Ini kata atau arti daripada hedonismenya itu. Maka saya bilang ini tidak salah pemahaman ini, tapi pada saat dia dilakukan dengan tidak benar, maka ini akan menjadi masalah. Jadi hedonisme merupakan ajaran atau pandangan
bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Ini hati-hati. Ini yang harus kita pahami ya. Dari situ kita lihat bahwa dari arti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa orang yang hanya ingin mencari kesenangan ya, itu sudah menjadi semacam tren lah atau lifestyle ya, itu sudah menjadi tujuan hidup. Nah, oke, semua pasti akan begitu, Pak, karena pada hakikatnya manusia terlahir tidak mau sakit. Itu pada hakikatnya itu memang sejak kita lahir itu siapa manusia yang mau sakit atau susah, tidak mau. Nah, sehingga timbullah pola hidup seperti ini ya, atau tujuan hidup yang dianut oleh banyak orang. Nah, nanti permasalahannya di mana dengan adanya tujuan hidup seperti itu, hanya mencari kesenangan ya, hanya kenikmatan. Nah, ini kita akan lihat. Jadi kata hedonisme ini dari bahasa Yunani ya. Kalau kita lihat dari bahasa Yunani itu sendiri, bahwa dia hanya ingin mencari kesenangan ya. Kemudian di zaman filsuf Yunani lain-lain bernama Epikuros, menurutnya tindakan manusia yang mencari kesenangan adalah kodrat alami. Ya, mereka mengatakan benar, itu adalah kodrat alami manusia, seperti saya katakan tidak mau sakit, jadi mau senang ya itu. Nah, hedonisme Epikurean juga lebih luas karena tidak hanya mencakup kesenangan badan saja, tetapi kesenangan rohani juga, seperti terbebasnya jiwa dari keresahan. Nah, itu kira-kira hakikat daripada hedonisme ya, dan basar. Nah, itu sudah berkembang, dia mulai dari Yunani, dia pindah, dan sekarang ini sudah merasuk kehidupan seluruh manusia ya. Nah, ini yang saya katakan arti daripada hedonisme. Apa itu hedonisme? Pola hidup hedonisme. Jadi manusia cenderung mencari kesenangan pribadi ya, kesenangan pribadi. Nah, kesenangan pribadi oke, tidak masalah. Memang hakikat orang mau suka bahagia. Siapa yang tidak mau bahagia? Saya mau bahagia. Persoalan jika dia tidak mendapatkan, tadi para filsuf tadi sudah mengatakan, dia tidak mendapatkan, dia mencari yang lain. Oke, sampai di sini juga tidak masalah ya. Tidak masalah mencari kebahagiaan yang lain, benar. Tapi persoalan mulai muncul apabila dia sudah menggunakan segala cara untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Dan itu ada dalam kehidupan saat ini, itu semakin ya boleh dibilang, walaupun kita tidak pengikut. Mungkin di Indonesia saya tidak tahu persis, saya belum ada satu data survei. Kalau di luar negeri pengikut pola hidup hedonisme ya memang banyak sekali. Mereka mendeklar, memang mengatakan bahwa ada, misalnya ada kelompok orang tertentu ya, saya tidak tahu, mereka lifestyle-nya ya memang just happy, no whatever, dengan kenapa mau susah. Itu dia ambil hakikat persoalan di sini, dan mereka happy ini, mereka menggunakan segala cara untuk happy. Akhirnya kan kalau kita lihat yang tidak mampu mengendalikan itu, dia menjadi ada yang lari ke narkoba, ada yang lari ke macam-macam. Ini jadi problem ya. Oke. Ini yang menjadi masalah ya. Jadi yang harus kita pahami bahwa bahayanya pola hidup hedonisme itu jika kita sudah menggunakan segala cara dan untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Nah, disitulah kita bisa terjerumus ya. Kita lihat banyak orang yang masuk sampai mencuri, korupsi, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tuntutan dia ingin menikmati kebahagiaan. Padahal sebenarnya kan kebahagiaan itu dari perspektif iman tidak seperti itu, ya. Itu yang menjadi masalah bagi kita, ya, di mana manusia cenderung mencari kebahagiaan dengan segala cara, atau apapun dia lakukan
Ya mau jual diri, mau apa, mau pencuri, mau korupsi, mau apa lagi ya, bahkan sampai membunuh ya, yang orang yang akan menghalangi keinginan dia. Ganti-ganti istri, ganti-ganti suami, berbagai macam. Karena apa? Mereka happy. Ya, ya ada kelompok apa, pengguna narkoba, ada ya, ada macam-macam ya. Kalau saya kurang tahu, kalau hippies itu dia lain ya, dia freestyle aja. Kalau hippies bukan ya. Nah, tapi mereka pokoknya pesta-pesta lain sebagainya, tidak ada uang, korupsi, tidak ada apa, ambil di mana, jual barang-barang terlarang dan sebagainya. Pendapatannya cuma 1 juta. Maunya beli 10 juta barang-barang bermerek. Kenapa? Karena ingin lifestyle-nya dia, oh ini si ini pegang pakai tas ini, si itu pakai ada mobil ini, saya harus punya seperti itu. Padahal dia tidak sadar dia tidak punya kemampuan untuk mendapatkan barang, misalnya mobil mewah atau tas-tas atau baju mewah atau sepatu mewah. Ini ya yang berbahaya bagi kehidupan kita ya, sebagai kehidupan dia. Bukannya dia senang, dia hanya senang sementara, tapi dia kehidupan seterusnya dia jadi susah, dia karena terlibat utang lah, lebih parah lagi terlibat pembunuhan. Ini hal yang sangat ditakutkan dari pola hidup, ancaman hedonisme ya. Kita tidak, saya belum mendengar di Indonesia, walaupun saya tahu ada kelompok swap itu ada ya, cuman bersenang-senang, pindah-pindah istri, pindah suami, pindah laki dan sebagainya. Lain-lain itu saya belum mendengar. Tapi kalau melihat dalam pola hidup sehari-hari itu ada, dan itu tidak disadari. Nah itu makanya saya katakan virus corona, oke, kita tahu, kita oh ini ada virus ya, kita harus tinggal di rumah, jaga jarak, pakai masker dan lain sebagainya. Tapi kalau pola hidup virus hedonisme itu kita tidak sadar ada di dalam diri kita. Seperti itu, berkeinginan benar, tapi cara mendapatkan itu salah. Nah ini yang berbahaya, kita mencelakakan diri kita ya. Di negara manapun itu ada hukum, jika kita melakukan kesalahan dalam mendapatkan sesuatu untuk keuntungan sendiri, itu tidak sesuai prosedur, itu akan terancam ya. Nah ini yang saya katakan bahaya daripada pola hidup hedonisme ini ya, lebih berbahaya dari apa? Dari COVID-19. Nah, bagaimana sekarang kalau kita mau mengendalikan pola ini? Ya, pola hidup hedonisme ini sebenarnya bisa kan. Kita sebenarnya kalau kita betul-betul melaksanakan sebagai orang beragama
maaf kita di Indonesia ya sebagai orang beragama kita bisa ya, karena ajaran agama kita kan selalu mengingatkan ya kita tidak boleh seperti itu ya. Betul, semua orang harus pingin bahagia, tapi bukan berarti dengan cara yang tidak disarankan atau tidak ini oleh agama ya, diizinkan oleh agama kita masing-masing. Hampir semua agama yang sah ada di Indonesia kan melarang itu ya, tidak boleh kita mencari kebahagiaan dengan cara yang tidak benar ya. Ya seperti yang sudah saya uraikan pertama. Nah, ini yang harus kita sadari. Jadi bagaimana kita mengendalikan itu? Nah, selain ajaran agama kita melarang itu tidak bisa. Nah, ini yang kalau kita sudah terlanjur ada di dalam pola hidup yang seperti saya katakan tadi, ya mari kita sadar saja. Nah, ada sebenarnya satu ini yang saya ingin sebutkan, termasuk sebenarnya COVID-19 ini kalau kita mempunyai budaya malu. Nah, kenapa saya mengangkat budaya malu ya, ini apa itu di istilah bahasa Inggris shame on me atau apa ya, ada istilah-istilah seperti itu ya. Ya, ini saya ingin mengangkat budaya malu karena saya tertarik dengan misalnya di budaya di Jepang, Korea itu. Apa itu sebenarnya yang dikatakan dalam setiap kita masuk ke tempat ibadah selalu dikatakan hampir setiap minggu kalau kita atau Jumat kita atau hari apa kita ke tempat-tempat ibadah selalu kita diingatkan hal itu. Tetapi dalam implementasinya ini yang kita selalu kalah melawan keinginan badan, keinginan manusia, fungsi hakiki manusia yang ingin senang. Ini yang selalu membuat kita manusia jatuh ya. Kalau dari segi kacamata iman ya dia jatuh ke dalam dosa jika dia tidak melanggar apa yang mengambil barang yang bukan atau mengambil atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran iman kita masing-masing ya, agama kita masing-masing. Nah, itu kita katakan dosa ya. Nah, untuk menghambat sebenarnya ini sebenarnya ada satu budaya yang bagus ya. Saya lihat Jepang, Korea itu bagus, negara yang bisa kita contoh ya. Kalau mereka melakukan pelanggaran yang etikanya tidak dibenarkan oleh masyarakat di sana ya. Walaupun mungkin beda dengan kita ya, dari agama kita ya, mereka juga ada agama di sana, tapi mereka etika umum itu kalau dilanggar mereka sangat, misalnya korupsi, mengambil barang yang bukan barang dia itu, mereka langsung itu kalau pejabat dia mundur, kalau ketahuan dia mundur. Baru-baru juga ada di Jepang kalau nggak salah ada kasus ya, dia ada baru sudah kemungkinan besar dia akan mundur. Berapa banyak ya contoh-contoh ya, silakan Anda lihat contoh-contoh, dan bunuh diri gitu. Kalau dia memang malu karena dia melakukan kesalahan. Nah, ini sebenarnya yang budaya ini yang harus kita angkat ya, harus kita pahami. Jadi apa-apa itu ya sudah, kalau kita korupsi ya malulah kita korupsi ya, malu mengambil barang yang bukan barang kita gitu ya. Ini barang milik negara. Nah, apa kita mau ambil gitu ya? Oke, kita pakai, silakan, dipercayakan kepada kita, tapi bisakah kita ambil? Itu masih hal-hal kecil. Ya, tapi kalau kita mau mendapatkan barang yang sudah tidak sesuai kemampuan kita, harusnya kita malu dong. Jangan sabar. Memangnya kalau kita bawa barang bermerek atau mobil mewah atau rumah mewah itu sudah pasti bahagia? Belum tentu. Karena hakikat bahagia itu ada dalam diri kita masing-masing manusia. Kita mau bahagia itu kita yang menentukan, bukan tergantung daripada barang dan apa semua. Ya banyak kok orang yang tinggal di gubuk tapi dia bahagia. Kalau kita lihat contoh-contoh itu dia senang. Belum tentu yang tinggal di rumah mewah itu bahagia. Tinggal rumah mewah tapi hari-hari penuh pertengkaran dan lain sebagainya. Ya apa?
atau ada barang-barang mewah tapi sedikit-sedikit ada yang mengancam harus kembalikan uang saya karena ada pinjam uang dan lain sebagainya. Nah ini budaya-budaya malu ya, kita disiplin lalu lintas ya, kita malu kalau melanggar rambu-rambu lalu lintas, malu kalau tidak mengikuti aturan, peraturan-peraturan hukum yang ada itu kita malu ya. COVID-19 sekarang ini saya mau tekankan ya terkait dengan itu. Jadi kita malu kalau sekarang ada aturan jangan untuk supaya pemerintah mau menjaga jangan sampai penyebaran virus COVID ini lebih tinggi lagi. Maka kita harus tinggal di rumah, stay at home atau menjaga jarak, pakai masker. Mari kita patuhi itu. Kita malu kalau kita melanggar gitu. Nah ini kok malah kalau kita lihat di televisi malah mereka mau lawan, mau menantang. Ini kan salah budayanya ya. Ini budaya karena apa? Karena dia ingin melakukan sesuatu tidak mau dibatasi, tidak mau diatur gitu. Nah ini budaya yang salah. Jadi mari kita mulai membangun budaya ya. Ada banyak budaya-budaya malu ya. Kita pokoknya apa saja itu yang bukan secara etika itu tidak benar. Nanti mungkin berikut saya akan bahas topik apa itu beda etika, etik dan moral ya. Itu saya akan bahas sendiri tiga topik itu. Tapi kali ini saya bahas ini hedonisme, virus COVID-19 dan budaya malu ya. Nah ini yang yang saya ingin mau katakan dalam ya bincang-bincang ringan ya kita ini atau saya menyampaikan. Jadi budaya malu ini jika kita kembangkan itu sangat baik. Nah, bagaimana kita mengembangkan budaya malu itu harusnya sejak usia dini. Susah kalau sudah dewasa SMP. Jadi masih yang bisa membangun itu pertama keluarga, tentu keluarga yang paling dekat adalah orang tua, keluarga ya. Kemudian di sekolah, kalau keluarga katakanlah sudah tidak bisa membentuk, sekolah punya peran penting. Sekolah jangan memberi contoh. Sekolah itu kalau salah ya salah ya. Saya lihat ya, kita sekarang kadang anak-anak di sekolah kalau salah karena dia anak pejabat atau dia anak duit, itu biarpun salah kadang-kadang ditoleransi atau bahkan ada sekolah yang membungkut uang ya. Kita tahu ya di pendidikan kita masih ada yang menggunakan uang. Bolehkah? Kita tahu misalnya kita sebagai pegawai negeri kan kita tidak boleh menerima uang selain gaji, kecuali upah yang memang itu harus hak kita, ada tugas-tugas lain yang hak kita. Tapi di luar tugas itu yang ilegal, yang gratifikasi boleh, yang nggak bisa. Nah, kenapa kita lakukan itu? Nah, ini kan yang harus ada malu ya. Nah, itu dilakukan di mana? Sejak kecil, di keluarga dan di sekolah. Di sekolah sebab taman kanak-kanak itu guru harus disiplin. Salah, benar ya benar. Nah, sekarang ini kadang-kadang benar itu dikatakan salah ya. Orang tidak antri misalnya, harusnya kita antri. Malah orang pejabat maunya dia duluan gitu, bangga dia. Kalau kita kebalik pola berpikir, mungkin kalau di Jepang kalau kita lihat itu siapapun dia kalau misalnya antri harus dia tunggu, dia nomor 10 ya dia nomor 10. Kita itu berusaha untuk cari koneksi, cari ini, cari itu supaya kita bisa dapat pelayanan lebih dulu. Kita tidak terbiasa dengan pola antri gitu. Nah ini hal yang sangat jelek ya, yang sulit itu kalau tidak ada semua itu ya. Nah bagaimana gitu? Gampang sekali meminta-minta, malas kerja. Kalau tidak bekerja, maunya ada uang banyak tapi tidak mau bekerja, tidak mau berkeringat. Bagaimana mungkin kita dapat uang kalau kita tidak mau berkeringat? Ini adalah budaya malu, coba kita tanamkan. Pendidikan, makanya kita bersihkan. Jadi kan kuncinya untuk membangun budaya malu itu keluarga. Kemudian pendidikan formal di sekolah, pendidikan agama. Pendidikan agama hampir tiap minggu dikatakan, tapi juga ya kadang-kadang di pendidikan agama juga sih ya bermasalah ya. Kadang ada satu dua yang memberikan contoh yang tidak baik ya. Tokoh-tokoh agama yang memberikan contoh yang tidak baik ya, tidak banyak, hampir itu ada satu dua aja pengecualian karena mereka juga kan manusia.
Nah itu juga menjadi orang lain ikut gitu, patuh. Nah coba kalau di Jepang, kalau ada misalnya tokoh-tokoh seperti itu dia melakukan kesalahan, langsung mundur, berhenti dari jabatan dia, keluar. Lebih parah saya katakan tadi, harakiri gitu. Nah ini yang poin-poin penting yang harus kita pahami ya, bagaimana empasisnya saya membangun budaya malu. Karena pemikiran saya itu, prediksi saya, pola hidup hedonisme ini akan berkembang. Sadar atau tidak sadar, kita pengikut atau tidak pengikut, itu dia sudah merasuk. Ibarat virus, dia sudah ada di dalam tubuh kita. Nah, kalau kita tidak mampu mengendalikan, maka itu akan berbahaya bagi kehidupan kita ya, bagi kehidupan kita dan generasi mendatang kita. Kalau saya sih ini lebih mengarahkan ke generasi muda dan kepada anak-anak ya, kita didik supaya mereka ada budaya malu ya. Karena COVID-19 ini apapun obat yang ada akan lebih efektif kalau kita ada punya budaya malu, yang mana budaya malu itu kita taat pada aturan. Karena memang kan kita tahu ini tidak boleh keluar rumah, social distance, pakai masker, jaga kesehatan dan lain sebagainya. Itu jangan kita lawan. Kalau kita lakukan itu kan sederhana sebenarnya obatnya. Kita bisa meredam. Itu terbukti kan berapa negara kita lihat sudah berada di titik nol. Sudah tidak ada penambahan, tinggal 1, 2. Tapi kita masih naik-naik. Nah ini kan satu hal berarti kita sebenarnya tidak malu melakukan pelanggar. Kita masih enak saja seenaknya kita jalan, kita lakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang ya kecuali mau kerja enggak masalah. Kalau memang itu memang kita harus keluar untuk makan ya apa boleh buat, itu harus dilakukan. Tapi prosedur keamanan diri itu, protokol COVID itu harus kita jaga. Nah semua ini akan jadi itu kalau budaya malu. Saya lihat ada satu negara besar, wow bangganya ya mereka itu, karena mereka mungkin terlalu besar ya. Mereka pikir apa itu COVID itu, ya sudah nggak apa-apa, itu teori ada, karena di lapangan sekarang ada 2 teori yang berkembang untuk COVID tuh, yang silakan beradaptasi ya oke, beradaptasi boleh, tapi tetap protokol keamanan kan harus dijaga. Bukan beradaptasi terus protokol keamanan kita tidak jaga, ya itu salah ya. Gitu. Jadi silakan kalau kita memang harus kerja untuk mendapatkan uang silakan, tapi semua prosedur protokol keamanan itu harus kita jaga. Ini yang hal-hal yang ingin saya sampaikan dalam topik hedonisme, virus COVID-19 dan budaya malu. Jadi budaya malu ini akan mampu menangkal segala virus yang dapat merusak secara perlahan kehidupan kita ya. COVID-19 dia masuk ya bisa langsung mati, kalau ada obat mampu lawan sehat, tapi kalau hedonisme mati pelan-pelan. Mati pelan-pelan. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya pada kali ini. Nanti kita jumpa lagi. Jadi budaya ya, membangun budaya malu ini penting, karena ini saya lihat sudah cukup parah ya. Kita lihat orang sudah tidak tahu lagi bahwa dia lakukan itu salah ya. Katakanlah gratifikasi ya, ada jual nilai, masih jual nilai, mendapatkan uang sebagai apa istilah jual ijazah ya. Wah, itu lebih parah lagi ya, itu sebagai pendidikan kita tidak bisa seperti itu ya. Mengambil ilegal barang-barang KW